Ya ampun, bukannya minta maaf atas perilaku pendukungnya, Sandiaga malah tuding balik Ahok, Jarot, luar biasa, edan, buset. Benar-benar keren sekali, calon wakil gubernur nomor urut 3, yang bernama Sandiaga Uno ini. Calon pemimpin, yang kalian warga Jakarta pilih sebanyak 40% pada putaran pertama ini sungguh tidak ada duanya. Belum menjadi cawagup sudah gini, jika sudah jadi mungkin tidak mau disalahkan rakyatnya, dan akan selalu mencari kambing hitam. Kekerenannya, to the max, menggapai langit ketujuh dan bintang ke-10, sampai-sampai membuat mata saya silau, hati saya menggerutu dan jari saya menari-nari di atas keyboard ini. Kita semua tahu bahwa media online dan media sosial Republik ini dihebohkan hari ini karena insiden pengusiran oleh sebagian orang yang katanya beragama Islam terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif Jarod Saiful Hidayat di Masjid Al-Atiq, Jakarta Selatan. Kejadian yang sangat mengejutkan dan seyogyanya sangat disesalkan oleh seluruh elemen bangsa ini ternyata tidak dirasakan oleh sang calon dari nomor urut 3. Beda bagaikan langit dan bumi. Jarod yang menghadapi insiden hari ini dengan menebarkan senyum dan mencoba menenangkan para pendukungnya ternyata dituding macam-macam oleh lawannya. Sandiaga Uno ternyata justru mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi dan menyampaikan pernyataan yang bagi saya menjuru kepada tudingan bahwa kejadian hari ini bisa jadi adalah sandiwara atau settingan belaka. Mari kita baca dulu komentar Jarod dan Sandiaga hari ini pasca kejadian. Boleh juga ditonton video di bawah ini hingga selesai. Jarod, saya sejak dari dalam masjid pasti maafkan, enggak apa-apa. Ini sih ringan lah, enggak begitu berat, kata Jarod usai Jumatan di Masjid Jami Al-Atiq, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Bahkan lebih dari itu, Islam juga mengajak kita untuk menjaga hubungan antar manusia, ukhuwah Islamiyah. Nah, oleh karenanya dalam Pilkada Jakarta ini janganlah sekali-kali persoalan SARA dimunculkan. Kami tidak pernah seperti itu, ucap mantan wali kota Blitar itu, Sandiaga, dari pengalaman saya. Kami kalau sholat Jumat atau ke acara dalam pemilu ini pasti sudah dikondisikan, didaftarkan oleh masyarakat, kata Sandiaga di Lebak Bulu, Jakarta Selatan, Jumat. Kecuali itu, penolakan, bagian dari strategi kampanye mereka, bahwa terlihat ada penolakan, kata Sandiaga yang tak menjelaskan lebih lanjut soal pihak yang dia sebut mereka. Mestinya juga begitu Pak Jarod selalu diterima selama terkomunikasi yang baik dan sosialisasi yang baik, kata Sandiaga. Settingan dari Hong Kong, saya tuh bingung. Yang menuduh ini settingan tuh dari mana argumennya ya? Itu orang-orang yang berteriak-teriak takbir dan jarinya mengacungkan salam nomor 3 begitu banyak. Apakah mungkin ini sandiwara? Videonya tersebar luas, sebagian besar wajah orang-orang itu cukup jelas terekam. Lalu kalau mau investigasi memangnya sulit. Itu daerah Tebet kan? Cari saja alamat masjidnya dan tanya saja orang-orang di sekitarnya mengenai identitas orang-orang yang ada di wajah itu. Setelah mengetahui siapa-siapa orangnya, lacak saja media sosial mereka atau latar belakang mereka. Pasti ketahuan mereka itu pendukung siapa di Pilkada DKI Jakarta 2017 daripada menuding macam-macam. Kalau memang merasa ini adalah sandiwara atau kampanye yang merugikan, harusnya pihak nomor 3 lakukan investigasi dong, atau lapor Bawaslu atau apa kek, uang kan ada banyak kan? Bukannya katanya orang super kaya, bukannya kalau memang mau menyelidiki kebenaran kejadian ini gampang saja ya. Saya bukan polisi dan bukan jaksa, tidak juga belajar hukum dan bukan juga wartawan. Namun logika sederhana saja dapat dengan gampang diterapkan untuk mencari kebenaran atas kejadian ini. Sandiaga Uno, Anda benar-benar keren Sandiaga Uno yang terhormat.
Bagi saya Anda benar-benar keren. Perkataan dan reaksi Anda atas kejadian hari ini telah menggugah hati saya untuk menulis tulisan ini. Dikarenakan permintaan keluarga, saya sebenarnya sudah bertekad untuk tidak menulis tentang politik lagi hingga Pilkada DKI usai. Namun pernyataan Anda ini berhasil menggerakkan hati dan jari-jari saya untuk menulis tulisan ini. Anda sungguh hebat dan keren. Mungkin kecerdasan saya tidak selevel dengan Sandiaga Uno juga sih ya. Sepertinya dia selain super kaya juga super cerdas. Sampai-sampai dapat menebak dan menyampaikan hal tersebut di atas. Apakah Sandiaga Anda sudah melakukan investigasi dan hasilnya membuktikan bahwa apa yang Anda katakan di atas adalah benar? Kalau belum, Anda benar-benar keren dapat mengetahui hal tersebut tanpa investigasi, meski merasa dirugikan. Oh iya, satu lagi, Sandiaga Anda benar-benar keren, saya serius. Karena Anda selama kurang lebih 7 bulan ini setiap kali melakukan sholat Jumat ternyata sudah menyampaikan dulu dan mendaftarkan diri kepada masyarakat setempat, pengurus masjid, masa pendukung. Ya, seperti apa yang Anda katakan di atas, Anda sungguh keren karena telah merencanakan dengan baik sholat Jumat Anda dengan terstruktur. Lalu apakah percakapan ataupun ceramah yang katanya suka ada di masjid-masjid oleh Someone and Some People tentang himbauan memilih di pilkada itu juga telah dikondisikan ya? Saya tidak tahu. Makanya saya bertanya kepada orang keren seperti Anda. Kalau iya, berarti memang Anda sungguh keren. Gelombang penutup bukannya meminta maaf atas perilaku pendukung Anda. Sudah jelas di video bahwa setidaknya sebagian orang-orang tersebut adalah pendukung Anda. Anda malah menyampaikan pernyataan yang menurut penilaian saya maksudnya menuding atau minimal mencurigai bahwa ini adalah sandiwara yang direkayasa. Anda BNAR tanda hubung BNAR keren. Kalau saya jadi Anda, saya akan meminta maaf, meskipun bukan Anda yang melakukan, tetapi sebagian orang-orang itu jelas adalah pendukung Anda. Dan dukungan mereka terhadap Anda lah yang mengakibatkan orang-orang tersebut melakukan apa yang mereka lakukan hari ini, meski tidak bertanggung jawab secara hukum. Jika Anda adalah orang yang berhati nurani cemerlang, Anda pasti merasa bertanggung jawab secara moral. Kalau saya menjadi Anda, saya sangat menyesali kejadian ini dan sangat sedih. Saya akan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang diterima oleh Pak Jarot. Namun ternyata Anda tidak melakukan itu ya. Hehehe. Saya tidak tahu lagi. Kalau sudah gini kondisinya, apakah warga Jakarta masih bisa bersatu untuk memilih menggunakan hati nuraninya secara jujur? Kalau intimidasi sudah terang-terangan seperti ini, apakah masih mungkin Ahok Jarot menang minggu depan? Hasil menggerakkan hati dan jari-jari saya untuk menulis tulisan ini. Anda sungguh hebat dan keren. Mungkin kecerdasan saya tidak selevel dengan Sandiaga Uno juga sih ya. Sepertinya dia selain super kaya juga super cerdas. Sampai-sampai dapat menebak dan menyampaikan hal tersebut di atas. Apakah Sandiaga Anda sudah melakukan investigasi dan hasilnya membuktikan bahwa apa yang Anda katakan di atas adalah benar? Kalau belum, Anda benar-benar keren dapat mengetahui hal tersebut tanpa investigasi, meski merasa dirugikan. Oh iya, satu lagi, Sandiaga Anda benar-benar keren, saya serius. Karena Anda selama kurang lebih 7 bulan ini setiap kali melakukan sholat Jumat ternyata sudah menyampaikan dulu dan mendaftarkan diri kepada masyarakat setempat, pengurus masjid, masa pendukung. Ya, seperti apa yang Anda katakan di atas, Anda sungguh keren karena telah merencanakan dengan baik sholat Jumat Anda dengan terstruktur. Lalu apakah percakapan ataupun ceramah yang katanya suka ada di masjid-masjid oleh Someone and Some People tentang himbauan memilih di pilkada itu juga telah dikondisikan ya? Saya tidak tahu.
Makanya saya bertanya kepada orang keren seperti Anda. Kalau iya, berarti memang Anda sungguh keren. Gelombang penutup bukannya meminta maaf atas perilaku pendukung Anda. Sudah jelas di video bahwa setidaknya sebagian orang-orang tersebut adalah pendukung Anda. Anda malah menyampaikan pernyataan yang menurut penilaian saya maksudnya menuding atau minimal mencurigai bahwa ini adalah sandiwara yang direkayasa. Anda BNAR tanda hubung BNAR keren. Kalau saya jadi Anda, saya akan meminta maaf, meskipun bukan Anda yang melakukan, tetapi sebagian orang-orang itu jelas adalah pendukung Anda. Dan dukungan mereka terhadap Anda lah yang mengakibatkan orang-orang tersebut melakukan apa yang mereka lakukan hari ini, meski tidak bertanggung jawab secara hukum. Jika Anda adalah orang yang berhati nurani cemerlang, Anda pasti merasa bertanggung jawab secara moral. Kalau saya menjadi Anda, saya sangat menyesali kejadian ini dan sangat sedih. Saya akan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang diterima oleh Pak Jarot. Namun ternyata Anda tidak melakukan itu ya, hehehe. Saya tidak tahu lagi, kalau sudah gini kondisinya. Apakah warga Jakarta masih bisa bersatu untuk memilih menggunakan hati nuraninya secara jujur? Kalau intimidasi sudah terang-terangan seperti ini, apakah masih mungkin Ahok Jarot menang minggu depan? Tolonglah warga Jakarta, tolong selamatkan Indonesia.